Caressa ketimbang Inter, Paulo Dybala lebih mungkin menuju Roma. Dalam sebuah wawancara bersama Sky Sport Italia, jurnalis Italia Fabio Caressa menilai peluang Paulo Dybala untuk bergabung dengan Inter Milan tergolong kecil. Bahkan, Dybala tidak akan mungkin bermain di Serie A. Lebih lanjut, Caressa bahkan menilai jika Dybala memilih untuk bertahan di Serie A, pemain berjuluk Lazio tersebut lebih condong bergabung ke AS Roma ketimbang pergi menuju San Siro. Namun semua kemungkinan di atas sangat kecil terjadi. Pemain berjuluk Lazio tersebut akan menghormati posisinya sehingga sebisa mungkin akan menghindari bergabung dengan tim Serie A untuk menghindari mengenakan jersey selain Juve. Ada lebih banyak tautan ke Roma daripada Inter, terlebih dengan kepergian Zaniolo. Namun, sepertinya Dybala tak mau tinggal di Italia. Dia lebih memilih menghindari mengenakan jersey selain Juve, ujar Caressa. Sebelumnya, Dybala dilaporkan lebih suka tinggal di Serie A dan banyak kabar yang mengaitkannya dengan Inter Milan. Hal ini tak lepas dari sosok CEO Inter, Beppe Marotta, sosok yang membawanya dari Palermo ke Turin. Bahkan jika mendatangkan Dybala, Inter tak perlu menjual Lautaro Martinez. Nerazzurri hanya perlu menyiapkan anggaran gaji besar yang bisa diambil dari alokasi gaji Alex Sanchez dan Arturo Vidal yang kontraknya akan diputus pada musim panas ini. Juventus mulai series boyong Di Maria. Wingers asal Argentina Angel Di Maria dilaporkan telah masuk dalam radar Juventus. Kabar ketertarikan Bianconeri ini kemudian diikuti dengan langkah pertama manajemen Juve untuk bisa memboyong pemain sayap Paris Saint-Germain tersebut. Kendati memiliki opsi memperpanjang kontrak Di Maria selama setahun, PSG dilaporkan enggan mengaktifkan opsi tersebut. Alhasil, wingers yang berusia 34 tahun tersebut digadang-gadang akan meninggalkan PSG dengan status free transfer pada akhir musim ini. Kondisi ini coba dimanfaatkan oleh Juventus. Juventus berminat mendatangkan mantan wingers Manchester United tersebut. Bahkan, manajemen singa tua dilaporkan telah melakukan komunikasi dengan perwakilan Di Maria. Juventus sudah menawarkan kontrak berdurasi 1 tahun kepada Di Maria. Pembicaraan tersebut berlanjut dengan pembahasan soal kemungkinan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Tulis laporan dari Daily Mail. Kabarnya, mantan wingers Benfica itu tertarik untuk tetap merumput di Eropa ketimbang kembali ke Argentina dan bersiap gantung sepatu di tanah kelahirannya. Di sisi lain, Juventus dilaporkan berminat terhadap Di Maria lantaran pengalaman yang dimiliki sang pemain. Kendati demikian, Juve mesti bersaing ketat dengan sejumlah klub asal Eropa untuk bisa memboyong Di Maria. Dua klub asal Spanyol, Barcelona dan Atletico Madrid, dilaporkan tertarik merekrut Di Maria. Dengan rencana Benfica bereuni dengan wingers timnas Argentina tersebut. Sejak dianggap gagal bersama Manchester United, Di Maria menemukan kembali performa terbaiknya bersama dengan PSG. Dalam 7 musim terakhir, termasuk pada musim ini, Di Maria tercatat telah mencetak 91 gol dan 117 assist dari 291 penampilan di semua ajang. Pada musim ini, ia tercatat menyumbangkan 3 gol dan 7 assist dari 27 penampilan di semua ajang. Trofi Liga Prancis pada musim ini menjadi persembahan teranyar Di Maria untuk Les Parisiens. Juventus sudah mulai bergerak untuk angkut Jorginho dari Chelsea. Raksasa Serie A Juventus dikabarkan sudah mulai bergerak untuk memboyong Jorginho dari Chelsea. Jorginho awalnya sempat diragukan di Chelsea, namun ia kemudian terus membuktikan dirinya yang dapat diandalkan di lini tengah The Blues. Ia bahkan termasuk salah satu pemain kunci Chelsea. Performanya masih terus dijaga pada musim ini, dan sekarang ia sudah tampil sebanyak 42 kali di semua ajang kompetisi. Ia mengemas 9 gol dan 4 assist. Sekarang ini masa depan Jorginho di Chelsea sedang mengambang alias tak jelas. Kontraknya di Stamford Bridge berakhir pada musim panas tahun depan. Dan seperti biasa,
Situasi ini membuat seorang pemain disebut berpeluang cabut dari klubnya, termasuk Jorginho. Sekarang kabar ini berlanjut. Kabarnya Jorginho diincar oleh Juventus. Kabar ini dilansir oleh Calcio Mercato. Juventus disebut serius menginginkan jasa Jorginho. Bahkan mereka disebut sudah membuka komunikasi dengan agen sang gelandang untuk membahas potensi transfer sang klien ke Turin. Laporan itu menambahkan, Juve sendiri berencana melakukan renovasi di skuadnya musim panas nanti. Jorginho sendiri dianggap sebagai salah satu kandidat yang pas untuk berkokoh barisan lini tengah tim asuhan Massimiliano Allegri tersebut. Di sisi lain, Jorginho mengaku ia betah-betah saja di Chelsea. Namun ia tak menutup pintu untuk kembali berkarir di Serie A. Akan tetapi Juve juga harus waspada. Pasalnya, Jorginho dikabarkan juga diminati rival mereka yakni AC Milan. Candaan Allegri saat Juventus dicap kurang lapar kemenangan. Wajar, saya belum makan siang. Massimiliano Allegri memberikan candaan untuk menjawab tudingan miring yang dialamatkan kepada Juventus. Juventus memang mengalami penurunan performa. Bahkan sejak klub asal Turin ini dibesut oleh Andrea Pirlo. Penunjukan Massimiliano Allegri sebagai nakoda baru Juventus diharapkan bisa mengkatrol permainan tim. Namun kenyataannya tidak demikian. Juventus benar-benar babak belur di musim ini. Tak hanya tersingkir dari pagelaran Liga Champions, namun klub asal Turin ini juga dipastikan kehilangan kesempatan untuk merengkuh gelar Scudetto. Satu-satunya kesempatan klub sekota Torino adalah ia finish di posisi 4 alias masuk zona Liga Champions. Target ini dipandang realistis oleh Allegri, mengingat mereka sudah tak memiliki kesempatan untuk mengambil alih posisi AC Milan. Penampilan melempem yang diperlihatkan Juventus membuat fans mereka berang. Tak sedikit dari Juventini menyayangkan Allegri yang tak kunjung membuat Bianconeri kembali garang. Puncaknya, saat Bianconeri bermain imbang melawan Bologna pada pertandingan pekan 3-2 Liga Italia. Juventus gagal memanfaatkan laga kandang dengan skor akhir 1-1. Imbasnya, suara sumbang kembali menggema. Si nyonya tua dituding tak memiliki rasa lapar akan kemenangan di tengah bola permainan yang pragmatis. Lapar kemenangan? Saat ini saya lapar karena belum makan siang, jawab Allegri sembari bercanda, dikutip dari laman Calcio Mercato. Saya bukan pelatih yang suka banyak omong, meski banyak di luar sana pelatih yang lebih aktif dalam memberikan instruksi. Saya tahu bahwa tim ini membutuhkan kritik yang membangun, namun terlalu banyak juga bukan sesuatu yang bagus. Mantan allenatore AC Milan ini paham apa yang dibutuhkan oleh timnya untuk lekas bangkit dari keterpurukan. Kami tahu cara untuk bangkit dan apa yang dibutuhkan oleh Juventus untuk mencapai target yang dibidik. Ada terlalu banyak aspek dan saya akan mengatakan bahwa itu adalah ketidakpastian sepak bola. Anda harus mengevaluasi kinerja dalam kesulitan yang ada, terangnya menambahkan.